Ya, ini kelanjutannya ya. Jadi tadi itu sudah saya jelaskan mengenai reproduksi tumbuhan secara generatif ya. Nah, ini secara vegetatifnya. Jadi non biji ya istilahnya ya. Tidak pakai biji atau yang biasa disebut dengan aseksual. Kalau generatif tadi namanya itu seksualnya gitu ya, dengan cara seksual, pertemuan dari sel jantan dan sel betinanya gitu ya, ovum, bakal biji dan serbuk sarinya. Kalau ini tanpa itu, ada yang alami, ada yang buatan. Nah, alami ya berarti dia terjadi secara natural gitu ya. Kalau buatan itu dibantu sama manusia. Nah, sekarang saya akan menjelaskan dulu yang reproduksi vegetatif alami. Ya, nah ini disebut juga reproduksi aseksual, merupakan perkembangbiakan secara tidak kawin. Nah, jadi kalau yang tadi bunga tadi itu kawin gitu ya. Kalau ini tidak kawin atau aseksual. Nah, individu baru itu berasal dari bagian-bagian tubuh induknya. Gitu ya. Jadi entah dipotong bagian apanya atau diambil bagian apanya gitu ya. Jadi anaknya itu dihasilkan pure dari induknya sendiri. Nah, ini ada alami, ada buatan. Nah, ini yang alami ada spora, ada membelah diri, ada umbi akar, ada umbi batang, ada umbi lapis, ada bertunas gitu ya, ada tunas adventif, ada geragih, ada rizoma. Apa itu? Sekarang kita akan bahas ya. Nah, ini spora. Spora itu terdapat pada tumbuhan paku, lumut, dan jamur. Nah, tumbuhan paku dan lumut ini merupakan salah satu tumbuhan yang primitif. Jadi tumbuhan tingkat rendah ya, kalau yang biasa disebutnya itu. Kalau tumbuhan yang sekarang pada umumnya itu tumbuhan tingkat tinggi yang ada bunganya gitu ya, yang punya xilem dan floem, alat penyebar air dan sari-sari makanan gitu ya, xilem dan floem. Nah, kalau tumbuhan paku dan lumut ini dia tidak memiliki xilem dan floem gitu ya, makanya disebut dengan tumbuhan primitif. Nah, jamur seperti yang kita ketahui itu ada kelasnya tersendiri. Kalian pasti pernah makan jamur gitu ya. Nah, itu juga penyebaran atau perkembangbiakannya itu dengan cara spora. Jadi dia bentuknya kecil dan sangat mudah terbawa angin ketika menempel di tempat yang cocok gitu ya. Biasanya di tempat yang lembab baru terjadilah yang namanya individu yang baru gitu, tumbuh menjadi satu tumbuhan yang dewasa gitu. Itu spora gitu ya. Nah, ini contohnya, kalau kalian sering nemu tumbuhan paku itu di belakang daunnya kan suka ada ya yang orange gitu ya. Nah, itu sporanya. Kalau terbawa angin atau kena air atau terbawa oleh hewan yang lewat gitu ya, lalu tumbuh atau nempel di tempat yang cocok, dia akan tumbuh jadi individu yang baru. Dan ini bagian sebelah kiri bawah itu ada spora lumut, ada sporofit, ada gametofit gitu ya. Jadi ada yang menghasilkan spora, ada yang menghasilkan si gametnya gitu. Gamet itu adalah sel kelaminnya gitu ya, seperti itu. Ini spora pada jamur. Kalau kalian suka makan roti gitu ya, situ ada bentuknya seperti itu, ada sporangium. Sporangium itu kantung spora gitu ya. Nah, ketika sporanya itu kan kelihatannya kayak serbuk-serbuk gitu, seperti itu. Nah, ini pada lumut. Nah, membelah diri itu contohnya pada fitoplankton. Fitoplankton itu kalau kalian suka nonton SpongeBob gitu ya, pasti tahu plankton gitu ya. Nah, plankton itu ada yang mirip tumbuhan, ada yang mirip hewan. Kalau yang mirip tumbuhan itu namanya euglena gitu ya. Dia bisa membelah diri menjadi individu yang baru gitu. Jadi si plankton itu berkembang biaknya dengan cara membelah diri gitu ya. Fitoplankton itu mirip tumbuhan. Dia biasanya yang membuat si danau atau kolam itu warnanya hijau, itu biasanya banyak fitoplanktonnya. Fitoplankton itu makanan dari udang, dari ikan-ikan kecil gitu ya. Itu fitoplankton. Dia membelah misalnya menjadi 2 sel baru.
Ini tunas itu biasanya ada di pisang gitu ya, pisang atau di bambu gitu, tumbuhan bambu. Jadi tumbuh tunas kecil gitu ya di bawahnya. Kalian mungkin tahu rebung ya, rebung yang suka isi pada lumpia gitu ya, dimasukkan pada isi dari lumpia itu tunas bambu muda gitu ya. Kalau tunas pisang itu beda lagi. Pada tebu juga itu tunas diambilnya gitu ya. Pembentukan tunas batang gitu ya. Nah ini tunas adventif. Kalau tunas adventif itu beda lagi, biasanya pada tumbuhan cocor bebek gitu. Tunas itu ada yang tumbuh di selain batang, namanya tunas adventif gitu ya. Ada di akar, ada di daun. Kalau di akar itu sukun, cemara, itu di akar gitu ya. Kalau tunas di daun itu cocor bebek. Jadi kalau kalian nanam cocor bebek, bisa diputus daunnya, nggak usah dikubur di tanah, disimpan aja di atas tanah, dia bisa tumbuh jadi tumbuhan yang baru gitu ya. Kalau ini cemara itu biasanya tunas di samping, di bagian akarnya gitu ya, di bawah akar itu, bagian bawah tumbuhan maksudnya. Nah ini rizoma itu akar rimpang, biasanya ada di jahe-jahean gitu ya. Itu ada yang tumbuhnya secara mendatar atau horizontal. Lalu geragih itu atau stolan gitu ya, pada bagian permukaan tanah, biasanya dia mendatar, menjalar gitu ya, itu geragih. Contohnya pada beberapa tumbuhan seperti tumbuhan herba gitu ya, yang dia menjalar di atas tanah gitu. Ada yang di permukaan tanah, ada yang di bawah tanah gitu. Ini umbi akar itu contohnya wortel, lobak, singkong gitu ya. Jadi akar si tanamannya itu menjadi cadangan makanan. Contohnya tanaman-tanaman ini ya, dahlia juga, bunga dahlia itu termasuk umbi akar. Jadi tunasnya itu di bagian pangkal batang ya, atau di bagian akarnya. Nah, ini umbi batang itu contohnya kentang atau ubi jalar, kayak ubi ungu gitu. Itu umbi batang ya, dia tumbuhnya menggelembung, si batang itu menggelembung membentuk cadangan makanan gitu. Nah ada mata tunasnya juga gitu ya, udah tau lah ya, udah pernah makan kentang pasti tahu. Umbi lapis itu ada pada bawang merah, biasanya jauh lebih bisa terlihat ya bagian sisik-sisiknya gitu. Ada bagian siungnya, ada cakramnya, ada akarnya gitu ya. Itu bawang merah, umbi lapis. Itu saja dari saya mengenai reproduksi tumbuhan dengan vegetatif alami.